Hai Moms and Dad, jumpa lagi di Jadi Parents. Hari ini kita mau membahas dampak positif dan dampak negatif games. Tentunya sebagai orang tua kita harus menjadi orang tua yang bijaksana. Jadi menimbang, kita bisa menimbang. Yuk kita langsung bahas aja ya. Hai Moms and Dad, welcome back to my channel Jadi Parents. Dampak positifnya games. Kalau untuk games ini dampak positifnya yang game first person yang tembak-tembakan ini, anak memang sih diajari untuk fokus dengan targetnya. Jadi memang mereka lebih fokus sih dengan targetnya. Jadi anak ini bisa melihat hal-hal kecil. Itu dampak pertama. Dampak kedua, anak memang memiliki banyak teman di online. Jadi temannya semakin bertambah ya di online ya. Nah itu dampak positif. Bagaimana dengan dampak negatif? Dampak negatif saya nggak akan bahas banyak ya, hanya beberapa aja. Dampak negatifnya nih, saat mereka punya banyak teman di online, tentunya kita tidak bisa tahu kan, karena mereka rata-rata temannya kan bukan yang real ketemu, jadi kita tidak tahu personalitinya. Mungkin ada temen yang baik, mungkin ada temen yang nggak baik, jadi kita nggak bisa awasi nih. Itu dampak negatifnya. Kita nggak tahu anak kita sedang bergaul dengan orang seperti apa, itu negatifnya. Terus yang kedua, games ini membuat anak itu ketagihan. Kenapa? Karena setiap kali main games dia menang, mereka akan dapat reward. Menang sedikit dapat reward, dan ini akan membuat otak kita, ada namanya dopamin di sini, membuat kita ingin main terus. Apalagi game-game sekarang kan game-gamenya sudah canggih nih Moms and Dad. Kalau kita main sekarang, besok juga bisa dilanjutkan. Dan ini perlu kita waspadai ya, karena memang ada dampak negatifnya. Dampak selanjutnya, dampak yang ketiga, saat anak sudah adiktif dengan game, mungkin akan terjadi perubahan perilaku dari anak. Mungkin anaknya jadi malas belajar, tidak mau sosialisasi lagi dengan dunia nyata. Mereka memang sih punya banyak teman, tetapi kelihatannya mereka bisa berteman, tetapi mereka berteman hanya sebatas tentang games itu aja. Mereka tidak peduli tentang apa yang ada di dalam diri teman mereka itu, apakah mereka sedang sakit, sedih. Mereka hanya ngomong sebatas tentang games. Terus bagaimana nih peran serta kita sebagai orang tua? Tentunya saat kita melihat dampak positif dan juga dampak negatif, tentunya sebagai orang tua kita perlu wise. Bagaimana caranya? Dampingi anak kita, ajak anak kita komunikasi, tunjukkan ketertarikan kita sehingga kita bisa masuk dalam dunia anak-anak kita. Adik, kakak sedang main apa? Oh, aku lagi buat sesuatu nih Mam. Dad, aku lagi buat sesuatu. Meskipun mungkin Moms and Dad tidak mengerti apa itu, ya Moms and Dad, oh gitu ya. Nanti setelah itu Moms and Dad bisa cari tahu nih, oh permainnya seperti apa, caranya mainkan seperti apa. Nah, sesekali Moms and Dad bisa luangkan waktu bermain dengan anak supaya kita bisa terlibat dalam kehidupan anak. Tapi jangan sampai loh Moms and Dad yang mainnya kelebihan. Itu yang selanjutnya. Terus yang bisa kita lakukan ialah, memang sih games ini ada dampak positif, ada dampak negatifnya, tetapi ada baiknya anak itu diberi batasan waktu dalam bermain. Dan kita sebagai orang tua perlu menunjukkan, perlu memberi batasan game-game apa yang boleh dimainkan anak dan game-game apa yang tidak bisa dan tidak boleh dimainkan anak, seperti itu. Oke, bila Moms and Dad ada pertanyaan atau komentar, Moms and Dad bisa tanya di kolom komentar ini, di bawah ini. Orang tua yang hebat adalah orang tua yang mau terus belajar. Mari kita menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak kita. Bye, see you.